Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asti Media, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan menceritakan salah satu kisah ya yang berhubungan dengan keluhuran dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, yaitu tentang bagaimana beliau menghadapi salah seorang pengemis tua yang buta, yang selalu menjelek-jelekan beliau, tapi dibalas dengan budi yang luhur. Bahkan beliau menyuapinya tiap pagi. Nah, kisahnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sudut kota Madinah itu ada seorang pengemis Yahudi ya yang buta, dan setiap hari itu kerjaannya menjelek-jelekan Rasulullah SAW, mengatakan Rasulullah itu pendusta, penyihir ya, dan lain sebagainya, dan menyuruh orang-orang untuk menjauhi Rasulullah. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian katanya mendekati Rasulullah, maka kalian akan terpengaruhi. Begitu seterusnya. Setiap orang yang ditemui pengemis itu, karena memang pengemis itu tidak melihat sosok Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mendekati beliau, ya, mendekati si pengemis tua itu. Dan setiap pagi itu hebatnya Rasulullah, walaupun tahu ya si pengemis itu selalu menghinanya, selalu menjelek-jelekannya, tidak membalasnya. Nah, berjauhlah dengan kita ya gitu. Inilah akhlak Rasulullah SAW dan keluhuran budi Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu mendapatkan pujian dari Allah, innaka la'ala khuluqil adim ya. Rasulullah itu mempunyai akhlak yang luhur ya, seperti itu. Dan setiap pagi itu Rasulullah itu sahabat membawakan makanan ya, membawakan makanan setiap pagi, bukan hanya membawakan tapi menyuapinya dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Terus setiap pagi, dan itu dilakukan bukan hanya waktu sebentar, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat nih. Jadi sampai menjelang wafat pun Rasulullah masih terus menyuapi. Dan anehnya gitu, si pengemis itu tidak sadar, dan Rasulullah itu ketika menyuapi itu tidak bersuara. Dan ketika Rasulullah sedang menyuapi itu, teman-teman, terus si Yahudi itu menjelek-jelekan Rasulullah. Ya, kamu jangan mendekati Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu ya penyihir. Muhammad itu ya pokoknya hal-hal yang jelek. Kalian jangan kamu disangkanya itu siapa gitu kan. Jadi si pengemis itu tidak tahu, karena Rasulullah itu ketika menyuapi itu tidak bersuara, terus saja menyuapi dengan penuh kasih sayang, dan membiarkan si pengemis tua itu menjelek-jelekan beliau, sementara beliau lah yang menyuapi tiap pagi, dan itu rutin dilakukan setiap pagi. Nah, kita bayangkan bagaimana kalau kita ya menyuapi orang yang selalu menjelek-jelekan kita, yang mungkin kita mau udah ditabok orangnya itu kan. Seperti itu. Begitulah kita, sangat jauh ya akhlak Rasulullah. Nah, kita yang selalu mendambakan dan bersolawat kepada beliau, ya semoga ya bisa mengikuti langkah beliau. Sehingga menjelang wafatnya jadi terus melakukan itu, memberikan suapan-suapan kepada si pengemis tua itu setiap pagi. Jadi setiap pagi itu datang ke pojok pasar dan menemui si pengemis tua. Si pengemis tua sampai nggak sadar bahwa yang menyuapi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktunya wafat, dan si pengemis tua itu tidak lagi ada yang menyuapi. Sehingga pada suatu waktu, pada suatu pagi, datanglah Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an kepada Siti Aisyah dan menanyakan, adakah sunnah Rasulullah SAW yang belum pernah ayah lakukan atau ya ayah ikuti. Jadi ceritanya Sayyidina Abu Bakar itu datang ke Siti Aisyah dan menanyakan, coba teliti ya, apakah ada sunnah Rasulullah SAW yang tidak terlewati tidak diikuti, seperti itu. Jadi menanyakan. Bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu an menjawab, tidak ada satupun sunnah Rasulullah SAW yang terlewatkan oleh ayahanda, seperti itu. Hanya satu yang terlewatkan. Apa yang terlewatkannya? Yaitu ketika pagi atau setiap pagi Rasulullah itu selalu berangkat ke pojokan pasar dan selalu menyuapi pengemis buta yang ada di pojokan sana.
Dan setiap pagi Rasulullah itu teman-teman membawa makanan. Nah, hanya itu yang belum dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga pagi itu langsung Sayyidina Abu Bakar membawakan makanan dan menemui si pengemis tua itu. Seperti biasa pengemis tua itu menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar memberikan makanan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Tapi bagaimana si pengemis tua itu? Siapa kamu? Ya. Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya yang biasa menyuapi engkau tiap pagi. Bukan. Beda. Bukan. Tanganmu kasar. Ya. Orang yang biasa menyuapiku, tangannya halus, terus suapannya lembut, sehingga saya tidak merasakan kesulitan dalam mengunyahnya. Katanya seperti itu. Jadi mengena kelembutan Rasulullah ketika sedang menyuapi berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar tidak terasa menangis, jadi merasakan betapa jauhnya mungkin ya beliau membandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah dengan tangan yang lembut bisa menyayangi, padahal jelas-jelas si pengemis tua itu Sayyidina Abu Bakar sendiri mendengar selalu menjelek-jelekan. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar karena sudah ketahuan bahwa bukan yang biasa, akhirnya beliau mengatakan, Sayyidina Abu Bakar itu, orang yang selalu menyuapi engkau itu sudah wafat. Dan dialah Muhammad yang selalu engkau jelek-jelekan. Kaget ya Bu? Ya, kaget. Dia kaget dan menjerit, tidak percaya bahwa ya orang yang selalu dia jelek-jelekan tanpa membalasnya, bahkan setiap pagi menyuapinya dengan penuh kelembutan. Akhirnya apa yang terjadi? Yahudi buta itu langsung bersyahadat dan masuk Islam saat itu juga. Nah, begitulah teman-teman. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmah? Nah, terutama untuk para pendai, untuk para mubaligh, orang yang suka mengajak, penceramah. Nah, begitulah akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu dalam berdakwah itu lebih mengutamakan akhlak. Nah, sehingga tanpa diminta pun ketika tahu ya akhlak Rasulullah SAW, dengan sendirinya pengemis tua itu dengan penuh kesadaran memeluk Islam tanpa ada paksaan apapun. Itulah Rasulullah SAW. Nah, jadi dengan sering kita mendengar kisah-kisah Rasulullah SAW, kita akan semakin mengenal bagaimana luhurnya manusia yang selalu kita rindukan, manusia yang kita selalu bersolawat untuknya. Nah, dengan mengenal hal-hal yang seperti itu, kita sedikit demi sedikit diharapkan ya bisa mengikuti langkah-langkah beliau. Dan semoga akhlak kita semakin hari semakin baik dan bisa mengikuti langkah beliau. Karena memang tugas beliau yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini. Dan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya manusia tapi juga alam lainnya selain manusia. Baik sahabat, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Harapan kita semoga kita semua bisa mengikuti langkah beliau dan diakui sebagai umat beliau. Sebelum ditutup kita bersolawat dulu semoga dengan solawat ini kita bisa mengikuti langkah beliau, diakui sebagai umat beliau, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Semakin kita mengenal Rasulullah, semakin mantap dalam bersolawat, karena orang yang kita solawati adalah orang yang memang punya akhlak yang luar biasa, tidak ada celahnya dalam segala hal. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share agar kami lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan konten-konten yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.